Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Sebelum kita membahas tentang pembelajaran, saya akan mengenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Resti Maulidna Nusa, Prodi PGSD semester 3 dari STKIP Pelita Nusantara Buton. Di sini, saya akan mengajak teman-teman untuk belajar bersama mengenai apa itu media pembelajaran. Nah, untuk mengenai apa itu media pembelajaran, simak video sampai selesai. Kata media berasal dari bahasa Latin medius, yang secara harfiah berarti tengah, perantara, dan pengantar. Dalam bahasa Arab, media adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan. Jadi, media pembelajaran adalah alat-alat yang digunakan dalam pembelajaran untuk membantu guru dalam menyampaikan materi kepada siswa. Dan untuk mempermudah siswa dalam memahami pembelajaran sehingga tercapai tujuan pembelajaran. Media pembelajaran berbasis TIK adalah alat yang digunakan dalam pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi, informasi, dan komunikasi. Pembelajaran yang memanfaatkan TIK ini biasanya menggunakan perangkat hardware, software dalam aplikasinya, seperti perangkat komputer yang tersambung dengan jaringan internet, LCD, proyektor, CD pembelajaran, televisi, bahkan menggunakan web atau situs-situs tertentu dalam internet. Efektif dan efisien, optimal, menarik, merangsang daya kreativitas berpikir pelajar. Media auditif. Media auditif merupakan media yang hanya mengandalkan suara. Contohnya, bercerita atau mendengarkan radio. Kemudian, media visual merupakan media yang mengandalkan indera penglihatan. Contohnya, gambar, globe, dan diagram. Dan yang terakhir, media audio visual. Media ini merupakan penggabungan antara indera pendengaran dan penglihatan. Contohnya seperti video. Yang pertama, TIK mempunyai fungsi sebagai alat. Yang kedua, TIK mempunyai fungsi sebagai ilmu pengetahuan. Dan yang terakhir, TIK mempunyai fungsi dalam pembelajaran. Manfaat dalam penyampaian materi dalam proses pembelajaran akan lebih interaktif dan memudahkan siswa dalam mengkomunikasikan suatu pembelajaran. Waktu dan tenaga akan lebih efisien dengan menggunakan media pembelajaran TIK akan menumbuhkan semangat siswa dalam meningkatkan hasil belajar siswa. Yang pertama, membangkitkan motivasi belajar. Yang kedua, mengulang apa yang telah dipelajari. Yang ketiga, menyediakan stimulus belajar. Yang keempat, mengaktifkan respon siswa, memberikan umpan balik dengan segera. Dan yang terakhir, menggolakan, memberi semangat, latihan yang serasi. Pertama, penyampaian materi dapat diseragamkan. Kedua, proses pembelajaran menjadi lebih jelas dan menarik. Ketiga, proses belajar menjadi lebih interaktif. Keempat, jumlah waktu belajar mengajar dapat dikurangi. Kelima, kualitas belajar siswa dapat ditingkatkan. Keenam, proses belajar dapat terjadi di mana saja dan kapan saja. Ketujuh, sikap positif. Dan yang terakhir, peran pengajar dapat berubah ke arah yang lebih positif dan produktif. Yang pertama, tujuan. Setiap pembelajaran itu harus memiliki tujuan, yang mana kita harus mengetahui untuk apa media pembelajaran tersebut digunakan atau tujuannya untuk apa. Kedua, efektivitas. Efektivitas pun sangat berpengaruh karena dalam media pembelajaran kita harus tahu apakah media tersebut bisa efektif ketika digunakan. Ketiga,
kemampuan guru dan siswa. Dalam hal ini, apakah media pembelajaran mampu berpengaruh terhadap kemampuan guru dan siswa? Apakah dapat meningkatkan atau tidak sama sekali? Keempat, fleksibilitas merupakan poin penting terhadap suatu media pembelajaran karena apabila media tersebut susah digunakan, maka media tersebut akan mengurangi nilai efektivitasnya. Kelima, kesediaan media. Hal ini berkaitan dengan bahan dan ketersediaan media tersebut. Apakah mudah didapatkan atau susah untuk didapatkan? Apakah susah untuk dibuat atau mudah untuk dibuat? Keenam, manfaat. Setiap media pembelajaran harus memiliki manfaat. Hal tersebut selaras dengan tujuan digunakannya media pembelajaran tersebut. Dan terakhir, kualitas. Kualitas pun menjadi salah satu poin penting dikarenakan dengan adanya kualitas dari media pembelajaran maka akan lebih meningkatkan nilai daripada media pembelajaran tersebut. Pengelompokan berdasarkan ciri fisik terdiri dari yang pertama, media pembelajaran 2 dimensi, yang kedua, media pembelajaran 3 dimensi, yang ketiga, media pandang diam atau still picture, media pandang gerak. Pengelompokan berdasarkan unsur pokoknya, yang pertama, media audio, kedua, media visual 2 dimensi dan media visual 3 dimensi, yang ketiga, media audio visual, yang keempat, media audio motion visual, yang kelima, media audio still visual, yang keenam, media still visual, ketujuh, media cetak, yang kedelapan, media audio semi motion, dan yang terakhir, media motion visual. Pengelompokan berdasarkan pengalaman belajar. Yang pertama, pengalaman melalui informasi verbal. Yang kedua, pengalaman melalui media nyata. Yang ketiga, pengalaman melalui media tiruan. Pengelompokan berdasarkan penggunaan. Yang pertama, berdasarkan jumlah penggunaannya. Kedua, berdasarkan cara penggunaannya. Media pembelajaran dapat pula digolongkan berdasarkan hierarki pemanfaatannya dalam pembelajaran. Hal ini diungkapkan yang ingin mensejajarkan biaya investasi, kelengkapan, dan keluasan lingkup. Sasarannya di satu pihak dan kemudahan pengadaan serta penggunaan, keterbatasan lingkup sasaran, dan rendahnya biaya di lain pihak dengan tingkat kerumitan perangkat media dalam satu hierarki. Media visual. Media visual terdiri dari garis, bentuk, warna, dan tekstur. Contohnya, media visual non proyeksi yaitu benda realita, benda nyata, model, dan prototipe, media cetak, dan media grafis. Media visual proyeksi yaitu hasil tangkapan kamera, hasil kreasi dengan program aplikasi, film, bingkai, slide, overhead projector, OHP, gambar digital, dan liquid crystal display. Media yang isi pesannya hanya diterima melalui indera pendengaran, media audio berfungsi untuk merekam dan memancarkan suara manusia, binatang, dan lain-lain. Dan untuk interview, contohnya radio, piringan hitam, pita kaset suara, compact disc atau CD. Media satu ini dapat menampilkan unsur gambar, visual, dan suara audio secara bersamaan pada saat mengkomunikasikan pesan atau informasi seperti audiovisual murni dan audiovisual tidak murni. Penggabungan atau pengintegrasian dua atau lebih format media yang berpadu seperti teks, grafik, animasi, dan video untuk membentuk aturan informasi ke dalam sistem komputer seperti multimedia content production dan multimedia communication.
pertama, meningkatkan kesadaran lingkungan pembelajaran aktif. Kedua, pengembangan keterampilan. Ketiga, penyadaran dampak lingkungan. Keempat, pemahaman tentang keanekaragaman. Dan yang terakhir, mendorong inovasi. Lingkungan sosial, contohnya adat istiadat, lingkungan masyarakat, dan lingkungan organisasi. Kedua, lingkungan alam, contohnya iklim, flora, dan fauna. Dan yang terakhir, lingkungan buatan, contohnya bendungan dan kebun binatang. Evaluasi belajar dan pembelajaran adalah proses untuk menentukan nilai belajar dan pembelajaran yang dilaksanakan dengan melalui kegiatan penilaian atau pengukuran belajar dan pembelajaran. Dengan adanya evaluasi, peserta didik dapat mengetahui sejauh mana keberhasilan yang telah dicapai selama mengikuti pendidikan. Yang pertama, mengetahui efektif tidaknya media pembelajaran. Kedua, mengevaluasi apakah media pembelajaran hemat biaya ditinjau dari hasil pembelajaran siswa. Ketiga, apakah media pembelajaran sudah memberikan kontribusi terhadap hasil belajar siswa? Keempat, mengetahui apakah isi pembelajaran disajikan dengan benar menggunakan alat peraga. Dan yang terakhir, mengetahui tanggapan siswa. Yang pertama, ketetapan dengan tujuan pengajaran. Kedua, kemudahan dalam memperoleh media keterampilan guru dalam menggunakannya. Tiga, ketersediaannya waktu untuk menggunakannya sesuai dengan taraf berpikir siswa. Yang pertama, evaluasi formatif, yaitu evaluasi untuk memeriksa proses pelaksanaan apakah sesuai rencana dan ada tidaknya tanda kemajuan ke arah tujuan program. Sedangkan evaluasi sumatif digunakan untuk memeriksa keberhasilan dan seberapa jauh tujuan program telah dapat dicapai. Demikianlah paparan dari materi saya. Mohon dimaafkan bila ada salah kata yang saya ucapkan selama penjelasan video. Pembelajaran kali ini semoga bermanfaat untuk teman-teman yang sedang menonton, dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.